Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak berhenti kita selalu memuji Allah atas berbagai limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang layak untuk selalu kita bersyukur adalah nikmat berupa taufik yang Allah berikan ke dalam hati kita untuk senantiasa mudah dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis yang di dalamnya kita mengkaji syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ilmu adalah majlis yang tidak akan ada kerugian di dalamnya. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian salaf, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dan dinukil Imam Baihaqi rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah engkau orang yang aliman, berilmu, au muta'alliman, atau orang yang mau belajar ilmu. Pertama tadi, jadilah ustaz atau guru. Yang kedua, kalau nggak bisa, jadilah muta'alliman, santri, orang yang mau belajar ilmu. Au mustami'an, kalau nggak mampu, nggak sempat, maka minimal jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau paling minimal jadilah orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka engkau akan celaka. Nah, dijelaskan oleh para ulama, yang kelima adalah orang-orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kemudahan untuk bermajlis yang di dalamnya kita meniatkan untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita memahami bahwa generasi yang paling baik itu adalah generasi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan dan dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu dengan Nabi, mereka menyaksikan wahyu itu turun, dan bahkan wahyu turun dengan bahasa mereka, dan mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadi generasi yang paling baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah yang hidup di zamanku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian yang hidup setelahnya,
tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang hidup setelahnya lagi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah generasi pertama dari umat Islam yang dijamin kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berpesan, kalau kalian ingin faman kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan dari orang-orang yang sudah meninggal. Fa innal hayy la tu'man alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Orang kalau masih hidup, meskipun saat ini nampak soleh, saat ini nampak sangat alim, tapi belum ada jaminan nanti di akhir hidupnya kayak apa, belum ada jaminan. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, kata Ibnu Mas'ud, ulaika ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi. Ya, kalau mau ngambil teladan, teladani orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau menjelaskan ulaika kanu abarrahum quluba. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Dan mereka adalah a'maquhum uluma, orang yang paling dalam ilmunya. Dan mereka adalah orang yang paling tidak memberatkan diri dalam beragama. Kenali mereka dan teladani mereka. Ini pesan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat dan tidak dimiliki oleh generasi selain mereka adalah bahwa mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau. Para sahabat, merekalah yang mendampingi Nabi. Ikhtarahumullah, Allah memilih mereka untuk mendampingi Nabi dalam mensiarkan Islam. Sehingga mendampingi Nabi itu keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh generasi selain sahabat radhiyallahu taala anhum. Itulah sebabnya ketika ada yang bertanya kepada Imam Abdullah ibn Mubarak tentang perbandingan, ada yang membandingkan siapa yang lebih utama antara Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, dan Umar bin Abdul Aziz, khalifah kaum muslimin yang terkenal dengan keadilan dan kebaikannya, tapi dia bukan sahabat Nabi. Ada yang bertanya seperti itu, siapa yang lebih utama antara Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz? Maka tanpa ragu Imam Abdullah bin Mubarak menjawab, cukuplah debu-debu yang menempel di rongga hidungnya Muawiyah ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad fisabilillah, menunjukkan keutamaan Muawiyah dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendampingi Nabi di dunia sudah tidak mungkin terjadi. Kita tidak ada kesempatan itu. Bertemu dan mendampingi Nabi di dunia ini sudah tertutup peluangnya bagi kita. Tapi masih ada satu kesempatan untuk bisa bertemu dan menjadi pendamping Rasulullah, atau minimal berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di akhirat kelak. Oleh karena itu, satu-satunya peluang ini, satu-satunya kesempatan ini jangan sampai terlepas dari kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kesempatan itu, peluang untuk mendampingi dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan jaminan itu? Bagaimana agar kita bisa mendapatkan peluang untuk bertemu dan berdekatan dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan dan kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, orang yang kelak akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang menjadi salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Thauban. Thauban ini pada suatu ketika mendatangi Rasulullah dalam keadaan raut wajahnya bersedih. Raut wajahnya sedih. Maka Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih, wahai Thauban?" Maka Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang sedang menimpaku dari kesusahan. Saya ini tidak sedang sakit, tidak sedang kena musibah, tidak. Cuman saya teringat kepada Anda. Saya teringat kepada Anda, ya Rasulullah. Saya di sini, di dunia ini terbiasa melayani Anda. Namun ketika saya ingat akan akhirat, saya sadar bahwa Anda akan berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Sedangkan saya," kata Thauban, "kalaupun saya ditakdirkan ke surga, tentu saya akan jauh dari Anda derajatnya." Maka saya bersedih, kata Thauban. Maka kemudian turunlah sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 69. Imam Baghawi menyebutkan turun ayat An-Nisa ayat 69. "Wa may yuti'illaha wa rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah kelak yang akan bersama dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dan dengan para salihin. Dan mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Mendengar itu jamaah sekalian, maka Thauban bergembira bahwa ada peluang untuk tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, manakala kita ini mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mendapatkan kesempatan bertemu dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, maka hendaknya kita mencintai beliau dengan benar, mencintai Nabi dengan benar. Cinta Nabi adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebuah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai dibandingkan cintanya kepada anaknya, cintanya kepada orang tuanya, dan cintanya kepada seluruh manusia yang lain. Suatu ketika sahabat senior Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, Anda itu lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Maka Nabi menjawab, "La ya Umar, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Sampai engkau menjadikan diriku, kata Nabi, lebih engkau cintai
dibandingkan cintamu untuk dirimu sendiri. Lalu Umar mengatakan, Al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan cintaku pada diriku sendiri. Maka Nabi menimpali, sekarang baru benar wahai Umar, sekarang baru benar. Jadi cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditempatkan pada cinta yang paling tinggi dibandingkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan sampai cinta kepada diri kita sendiri. Manakala ada kepentingan antara kepentingan Rasulullah dan kepentingan kita, maka orang yang mencintai Nabi, dia akan mendahulukan kebutuhan dan kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan itu kiamat? Pertanyaannya itu the point. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Maka Nabi balik bertanya, "Ma'adatta laha?" Emangnya apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Maka orang Arab Badui tadi mengatakan, tidak ada. Tidak ada. Kecuali aku mencintai engkau ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu, beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengomentari, tidak ada yang lebih menggembirakan kami yang hadir pada saat itu, melebihi kabar ini, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka kami mencintai Nabi, kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, kami mencintai Utsman, kami mencintai Ali. Meskipun amal kami tidak sebanding dengan mereka, karena kami berharap kalau akan bersama dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mencintai Nabi bukan cuma hiasan di bibir kita, tapi cinta kepada Nabi itu membutuhkan bukti. Bukan cuma sekedar pengakuan. Kalau cuma ngaku-ngaku, semua orang bisa. Seperti pepatah Arab yang mengatakan, kullu yadda'i waslan bilaila. Semua orang mengaku cinta kepada Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidaka. Tetapi Laila tidak mengakui cinta mereka itu. Semua orang mengaku, ya, saya cinta Laila, cinta Laila. Tapi Laila belum tentu mengakui cinta mereka. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, as-sa'nu laisa an tuhib, walakin as-sya'nu an tuhab. Yang jadi perkara adalah, yang menjadi penilaian, barometernya itu, masalahnya itu bukan kamu mencintai atau tidak, tapi masalahnya apakah kamu dicintai. Yang jadi tolok ukur itu bukan pengakuan saya mencintai Nabi, bukan. Tapi yang jadi tolok ukur adalah apakah kamu dicintai oleh Nabi atau tidak. Nah, ini yang berat jamaah sekalian. Kalau cuma ngaku saya cinta Nabi, bisa. Ya, bahkan dibuat nyanyian pun bisa, cinta Nabi. Ya. Tapi masalahnya apakah Nabi mencintai kita? Ini yang perlu untuk kemudian kita upayakan jamaah sekalian. Apa bukti cinta Nabi? Dalam sebuah riwayat, Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis, ya, meskipun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi Imam Tirmidzi mengatakan hasan, hadisnya hasan, jadi boleh. Ya. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya dalam sebuah riwayat
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan di surga bersamaku. Dalam riwayat ini disebutkan bukti cinta adalah man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, maka mari kita kembali mempelajari, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Setelah kita pelajari, kita amalkan. Ada sebuah buku yang menarik untuk kita baca, kita referensikan, dan buku ini juga dikarang oleh Imam Tirmidzi, Abu Isa Tirmidzi rahimahullah. Judulnya Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'il al-Muhammadiyah. Kalau terjemahnya itu akhlak dan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekitar segini tebalnya. Ini dalam buku ini dijelaskan bagaimana sunnah-sunnah Nabi, kepribadian Nabi dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur. Dijelaskan apa makanannya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, bagaimana berjalannya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana waktu Nabi di pagi hari, di sore hari, di malam hari, semua dijelaskan di situ. Maka ini buku sangat bagus untuk bisa kita baca, dan mudah-mudahan itu adalah upaya kita untuk semakin mengenal beliau, mengenal sunnah-sunnah beliau, sehingga kita bisa mengamalkan. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita bisa bayangkan. Mungkin kita bisa bayangkan kondisi kita sekarang ini. Kalau ada yang mengatakan lau kana bainan al-habib, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di sekitar kita. Coba kita bayangkan, seandainya ada yang datang ke rumah jenengan mengetuk pintu, dan ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan saja, seandainya Nabi melihat kita, kira-kira bagaimana? Nabi mendatangi kita, kira-kira sekarang kita ini bagaimana? Ya, dengan kondisi kita sekarang ini, kira-kira bagaimana? Ya, mungkin sholat pun kita jarang masjid, mungkin kita juga masih sering membuka aurat, mungkin lisan kita juga sering menyakiti orang lain. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sekitar kita, jemaah sekalian, mungkin kita tidak akan merasa malu. Kita akan merasa betapa jauhnya kita ini dengan sunnah-sunnah beliau. Berikutnya, agar kita berkesempatan untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Dengan memperbanyak sholat sunnah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau ini juga salah seorang pelayan Nabi. Ya, beliau menceritakan, pada suatu malam saya pernah bermalam bersama Nabi. Saya pernah bermalam bersama Nabi, dan saya menyiapkan keperluan Nabi, menyiapkan air wudunya dan segala yang dibutuhkan Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, "Sal, kamu mintalah. Kamu minta apa?" Sebagai wujud apresiasi Nabi atas jasa pelayannya itu, Nabi bertanya, "Kamu minta apa?" Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, "Saya hanya ingin murafaqataka fil jannah, bisa mendampingi Anda di surga ya Rasulullah."
Saya cuma ingin bisa mendampingi Anda di surga ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya lagi, aw ghaira dzalik, ada hal yang lain tidak? Kata sahabat ini, bal wadak, hanya itu saja. Maka Nabi menjawab, fa inni ala dzalika bi kathratis sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu bi kathratis sujud, dengan banyak sujud. Ya, dengan banyak sujud. Maka ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya, dalam syarah Sahih Muslimnya menjelaskan ini adalah al-hath, ya, motivasi, ya, motivasi untuk kita memperbanyak ibadah salat sunnah, ya, memperbanyak ibadah salat sunnah. Tentunya namanya ibadah salat sunnah setelah melaksanakan yang wajib, jemaah sekalian, ya. Yang wajib ditunaikan dengan sempurna, baru ditambah dengan yang sunnah. Ada yang mengklasifikasikan bahwasanya nawafil itu ada 3 jenis. Nawafil itu 3 jenis: sunnah, mustahab, tatawwu. Ya, mungkin kita sering mendengarnya itu sama saja, ya, sunnah itu mustahab, mustahab itu tatawwu. Tapi ada perbedaannya jemaah sekalian. Kalau dikatakan sunnah adalah perkara yang atau sholat yang selalu dikerjakan oleh Nabi, itu sunnah. Yang selalu dikerjakan oleh Nabi, ya, seperti sholat rawatib, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat dan sebelum dan setelah duhur, 2 rakaat setelah isya. Ini rawatib, selalu dikerjakan Nabi. Ini namanya sunnah. Sholat witir, ya, ini juga sunnah. Yang kedua mustahab. Mustahab itu sholat yang kadang-kadang dikerjakan Nabi tapi tidak sering, tidak selalu, kadang-kadang saja. Nah, itu mustahab, ya, seperti misalnya sholat duha. Sholat duha itu Nabi gak tiap hari, bahkan sangat jarang Nabi duha, ya, Nabi itu sholat duha kalau terlewat sholat malam, mungkin karena safar atau karena yang lain, diganti di siang hari duha. Nah, itu mustahab. Nabi mengerjakan tapi jarang, tidak selalu. Yang ketiga tatawwu. Apa itu tatawwu? Tatawwu adalah salat yang Nabi tidak kerjakan tapi Nabi membolehkan, ya, seperti salat 2 rakaat sebelum maghrib, itu tatawwu. Nabi tidak pernah kerjakan tapi Nabi mengatakan, ya, salatlah kalian sebelum maghrib liman sya', bagi yang mau. Yang mau silahkan, yang nggak mau nggak masalah. Nah, ini namanya tatawwu. Ini 3 tingkatan tadi. Nah, orang yang banyak mengerjakan sholat sunnah jamaah sekalian, maka dia ada keutamaan yang sangat besar. Ya, di antara fungsi ibadah sunnah itu, di antara fungsi sholat sunnah itu, yang pertama, dia sebagai penyempurna yang wajib, ya, penyempurna yang wajib. Kita pasti menyadari bahwa sebaik apapun kita berusaha melaksanakan sholat kita dengan sempurna, tetap aja pasti ada yang kurang, ya. Tetap aja kita tidak bisa meraih sholat kita itu 100% sempurna, sip, istimewa. Itu sangat berat jamaah sekalian. Maka bagaimana untuk menutupi kekurangan itu? Dengan ibadah sholat sunnah kita. Yang kedua, sholat sunnah itu adalah ibadah sunnah yang paling afdol. Sebagaimana ibadah sholat sebagai ibadah yang, sholat wajib sebagai ibadah wajib yang paling afdol, ya, maka ibadah sunnah yang paling afdol juga sholat sunnah, ya. Sholat itu ibadah yang paling afdol, ya. Wajibnya menjadi ibadah wajib yang paling afdal, sunnahnya menjadi ibadah sunnah yang paling afdal. Yang ketiga, salat sunnah itu dengan memperbanyak salat sunnah berarti kita juga memperbanyak peluang untuk dihapuskan dosa-dosa kita, ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qamal abdu, kalau seorang hamba itu berdiri, fa yusalli la yusalat,
utiya dzunubuhu ala ra'sihi aw 'atiqihi, didatangkan dosa-dosanya di kepalanya atau di pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu, setiap kali dia ruku atau sujud, dosa-dosa itu berguguran. Nah, maka semakin banyak kita ruku, semakin banyak kita sujud, peluang untuk merontokkan dosa-dosa kita juga semakin besar jamaah sekalian. Ya. Ini diantara keutamaan dari sholat sunnah tadi. Yang keempat, agar kita berpeluang mendapatkan posisi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak adalah dengan memperbagus akhlak, memperbaiki akhlak kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Allah memuji beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang sangat mulia. Dan Nabi juga diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia tadi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, aku ini diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi kita mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku majelisnya di hari kiamat nanti adalah ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menghiasi keseharian kita dengan akhlak yang baik. Ucapan kita tidaklah keluar melainkan yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Itu pilihannya. Ngomong itu yang baik. Nek ora iso menang. Itu pilihan, enggak ada pilihan ketiga, enggak ada. Ya, pilihannya ngomong sing apik atau diam, menang. Kita memperbaiki tingkah laku kita, amaliyah kita, perbuatan kita. Jangan sampai ada orang-orang yang tersakiti, baik dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Kita jaga itu. Kalau kita bisa hidup tanpa ada masalah dengan orang lain, maka lakukan. Ya. Kalau kita ini bisa hidup di dunia tanpa ada permusuhan dengan orang lain, maka lakukan. Itu yang kita upayakan jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Dengan menampilkan akhlak tadi, ya, berakhlak yang baik kepada siapa saja, utamanya terhadap orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudara kita. Semakin dekat kedudukannya dengan kita, lebih berhak untuk kemudian mendapatkan perlakuan terbaik dari diri kita. Dan jangan dibalik jamaah sekalian, jangan dibalik. Terkadang ada di antara kaum muslimin dikenal baik, ya, di orang lain, di tempat yang jauh dikenal sebagai orang yang baik, tetapi di keluarga sendiri malah enggak. Ya, padahal Nabi kita berpesan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik di antara kalian perlakuan terhadap keluargaku. Ya. Jadi lebih dekat kedudukannya dengan kita, lebih berhak untuk kita memberikan, ya, akhlak yang terbaik kepada mereka sebelum yang jauh. Ya.
Kadang ada orang kalau di luar ya punya kebiasaan baik, ya senenganin dolan karo kanca-kancane dijajake. Makan gitu, nyate, nyoto, dibayari. Apik mboten? Apik mboten? Apik niku. Cuman kadang-kadang sayang bojone ning omah gur entuk status tok itu. Gur dipoto tok. Makan sate dengan Bang Junendra misalnya bojone gak dibungkus jangan ya. Kita berupaya aja mas kalian, jangan sampai kita ini dikenal baik di luar tapi di rumah sendiri malah tidak. Karena ada orang seperti itu, ada orang yang kalau dia pulang ke rumah itu keluarganya malah susah. Kalau dia pergi malah alhamdulillah. Ini jangan sampai itu kita. Jangan sampai. Karena Nabi kita mengatakan khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Yang ke-5, di antara amalan yang dapat mendekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak adalah dengan memperbanyak salawat. Nabi kita mengatakan ulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka mari kita memperbanyak salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik salawat adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sendiri. Sebaik-baik salawat adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling bagus itu salawat yang kita baca pada saat tasyahud kedua dalam salat. Itu salat yang paling bagus. Karena itu salawat yang kita baca di saat salat. Dan salat itu diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Dan Nabi kita mengatakan man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu 'alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berikan salawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Kita menyenandungkan salawat itu hakikatnya kebaikannya kembali kepada kita lagi jamaah sekalian. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berselawat kepada beliau, tapi kebaikannya kembali kepada kita. Maka ya kita luangkan di antara zikir-zikir kita dengan membaca sholawat untuk beliau. Yang ke-6, di antara amalan yang dapat mendekatkan diri kita dengan beliau di akhirat kelak adalah menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Nabi kita mengatakan ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Dalam riwayat yang dikatakan kahataini fil jannah. Nabi mengatakan aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di akhirat kelak, menunjukkan betapa dekatnya kedudukannya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyantuni anak yatim jemaah sekalian. Anak yatim artinya man mata abuhu qoblal buluk. Anak yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal dunia sebelum balik. Jadi anak yatim itu anak kecil yang bapaknya meninggal sebelum balik. Kita tahu seorang bapak itu adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, yang mendidik, ya, yang membina, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau bapaknya meninggal, maka tentu sang anak itu akan kehilangan orang yang menjadi pelindungnya, orang yang memberikan makan, yang memberikan nafkah kepadanya, mendidik dia, telah meninggal.
maka itu sangat layak untuk dibantu. Sehingga orang-orang yang membantu anak-anak yatim mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Dia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, anak yatim adalah anak kecil yang bapaknya meninggal sebelum balik. Tidak ada namanya bapak-bapak yatim, nggak ada. Nggak boleh. Bapak yatim nggak ada. Ibu-ibu yatim juga nggak ada. Yang ada anak-anak yatim. Ya, maka ya, kalau kita mengetahui ada anak yatim di sekitar kita, di keluarga kita, maka itu peluang bagi kita untuk kemudian berbagi rezeki, berbagi kasih sayang dengan menyantuni mereka sesuai kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan itu kelak kita dipantaskan untuk mendampingi Rasulullah atau dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini, agar kita berkesempatan untuk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, tentunya kita banyak berdoa, minta kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa bertemu dengan Rasulullah yang kita rindukan. Ya, kita termasuk umat yang diberikan syafaat oleh beliau. Ya, dan di antara para sahabat pun juga berdoa seperti itu. Di antara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan sebuah doa. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi a'lal jannatil khuld. Ini 3 doa yang Ibnu Mas'ud ajarkan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang tidak koyak, ya, iman yang tidak menjadikan aku murtad, imanan yang la yartad, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak terputus, wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld, dan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang kekal abadi. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan syafaat oleh beliau, sehingga kita juga bisa bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.